Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi wabarakatuh. saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah Nani, hadir kau coba pada mantap Nani. acara ini. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita bersama-sama membaca doa supaya acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan sukses. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana, apa kabar Bapak Ibu pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Allahu Akbar. Kurang kompak kayaknya. Apa kabar Bapak Ibu pada malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Sebelum kita lanjut ke saya memaparkan materi asesmen ini, ayolah kita menghidupkan suasana dulu ya, supaya kita semua fresh dan segar. Kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Siap? Oke. Ice breaking dulu ya. Ibu Nani, ayo Ibu Nani, kita ice. Kalau saya pandu Ibu ya, Bapak Ibu, saya pandu ringan aja. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, ayolah tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Bisa Ibu, Bapak mengikuti? Saya pandu ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, marilah tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Terima kasih. Sudah fresh ya untuk mengikuti paparan saya pada hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan acara ini, kita membuat kesepakatan dulu apabila nanti saya sebagai fasilitator memaparkan materi ini, saya harapkan Bapak Ibu untuk mematikan mikrofonnya, dan apabila nanti ingin bertanya atau ingin memberikan pendapat, silakan Bapak Ibu raise hand terlebih dahulu. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Ya Bu. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk share screen terlebih dahulu. Bisa dilihat share screen-nya Bapak Ibu? Bisa Bu? Bisa ya? Nah, belum, hilang lagi. Belum ya? Seperti ada gangguan sinyalnya ini mungkin. Beginilah kalau kita menggunakan teknologi Bu ya, pastinya ada yang tidak sesuai yang kita harapkan. Bapak Ibu bisa mendengar suara saya? Bisa Bu. Bisa? Bisa. Bisa. Share screen-nya sepertinya bermasalah, tetapi kita lanjut saja Bapak Ibu ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asesmen formatif dan sumatif. Nah, seperti ini. Kita coba dulu. Bisa Ibu, Bapak terlihat jelas ya? Jelas Bu. Sudah ada. Baiklah, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan asesmen formatif dan sumatif. Tujuannya, satu, dapat merefleksikan pembelajaran yang didapatkan setelah merancang asesmen formatif dan sumatif. Yang kedua, melakukan moderasi dalam asesmen. Selanjutnya, konsep dari asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif merupakan metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Bagi murid, asesmen formatif berfungsi untuk membantu murid mengidentifikasi kekuatan aspek yang perlu dikembangkan. Bagi guru,
dan sekolah, asesmen formatif berfungsi untuk memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek sehingga dukungan memadai dapat diberikan. Asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Selanjutnya, asesmen sumatif merupakan metode evaluasi pembelajaran, seringkali memiliki taruhannya tinggi karena berpengaruh terhadap penilaian murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Yang selanjutnya, asesmen sumatif digunakan sebagai umpan balik dari hasil akhir ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, memandu guru dan sekolah untuk merancang aktivitas mereka untuk proyek selanjutnya. Selanjutnya, asesmen formatif ini diberlakukan untuk guru, untuk murid, asesmen sumatif untuk guru dan untuk murid. Irisan dari asesmen formatif dan sumatif ini, satu, merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid, merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik, merupakan cara untuk mengevaluasi keaktifan pengajaran dan pembelajaran. Asesmen, penekanan asesmen formatif, di sini fungsi asesmen formatif dan sumatif sangat penting, yaitu pada kurikulum ini guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan formatif daripada menitikberatkan orientasi pada asesmen sumatif. Penekanan pada asesmen formatif digunakan untuk membangun keseimbangan asesmen formatif dan sumatif. Jadi di sini jumlah asesmen formatif sebaiknya lebih banyak dari jumlah asesmen sumatif. Ya. Selanjutnya, bentuk asesmen formatif dan sumatif bisa berbentuk tidak tertulis, misalnya di sini diskusi kelas, mengembangkan kemampuan berkomunikasi murid di depan kelas, publik, dan mengemukakan pendapat. Yang kedua, melatih murid untuk belajar demonstrasi, mendengarkan, menerima pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengannya, dan juga merespon pendapat tersebut dengan cara yang sopan dan simpatik. Yang kedua, berbentuk produk. Dia bisa membuat produk miniatur 3 dimensi, produk digital, dan produk seni. Mengembangkan kreativitas, menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Bentuk yang ketiga, yaitu drama, bisa mengembangkan kemampuan seni peran dan berkomunikasi murid, mendorong murid untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda sehingga dapat menumbuhkan jiwa empati dan berpikir kritis. Bentuk yang keempat, yaitu presentasi, mengembangkan kemampuan komunikasi, mendorong murid untuk memahami topik presentasi dengan mendalam. Bentuk yang kelima, tes lisan berupa kuis jawab, kuis tanya jawab secara lisan, mengkonfirmasi pemahaman murid, dan menerapkan umpan balik. Ini adalah bentuk dari asesmen tidak tertulis. Sedangkan bentuk asesmen tertulisnya bisa berupa refleksi, yaitu untuk melatih murid berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran, sehingga mereka sendiri dan memikirkan bagaimana cara mereka dalam memperbaiki diri. Yang kedua, hasil refleksi ini dapat digunakan guru untuk melihat sisi lain dari proses pembelajaran murid. Bentuk yang kedua bisa berupa bentuk esai, bisa mengasah keterampilan menulis akademis murid seperti mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya untuk mendukung argumen, dan menggunakan referensi yang tepat. Yang ketiga, untuk mengembangkan cara berpikir kritis dan analisis murid. Bentuk yang ketiga, yaitu jurnal, bisa melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi, mengekspresikan pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Biasanya ditulis dalam bahasa kurang formal sehingga memberikan murid kebebasan berpikir secara kreatif.
Manfaat yang ketiga, menjadi alat ukur untuk murid merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. Bentuk yang ketiga, bentuk yang keempat ya, poster, mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin. Yang kelima, tes tertulis yang bisa berupa kuis pilihan ganda, kuis pertanyaan, dan menerapkan umpan balik. Demikianlah paparan saya. Semoga Bapak dan Ibu bisa menyimaknya. Di sini saya juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya atau memberikan tanggapan mengenai paparan saya tadi. Kami persilakan Bapak Ibu. Kami persilakan Bapak Ibu, Bapak atau Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana? Halo Bapak Ibu, masih bisa mendengar suara saya? Masih, Bu. Ada Ibu. mau nanya, Ibu Nani. Oh, Ibu Nani mau bertanya ya? Silakan Bu Nani. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan yang Ibu berikan tadi, sungguh menarik untuk saya dan membuat saya mengerti akan asemen. Ada yang ingin saya tanyakan, apa sajakah kira-kira hal yang penting diperhatikan dalam pelaksanaan asemen pembelajaran di kelas? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Apa kira-kira, bisa diulang Ibu Nani? Ya. Ya. Ulang lagi, Bu ya. Ya. Saya catat Ibu Nani. Apa sajakah kira-kira hal yang penting diperhatikan dalam pelaksanaan asemen pembelajaran di kelas? Kira-kira hal apa yang penting ya, yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan asesmen pembelajaran di kelas. Saya tampung dulu pertanyaan Ibu Nani ya. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya. Izin tanya, Bu. Ya, silakan ini Ibu Marta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, perkenalkan nama saya Marta. Yang saya ingin tanyakan, Bu, dari penjelasan Ibu tadi. Tunggu, Bu ya. Di dalam paradigma baru, mengapa asesmen formatif dilebihkan proporsi dari asesmen sumatif formatif tadi, Bu? Oh, itu. Mohon dijelaskan, Bu ya. Saya ulang Bu Marta ya. Bu Marta bertanya di dalam paradigma baru, mengapa asesmen formatif dilebihkan proporsinya dari asesmen sumatif mungkin ya Bu Marta ya. Iya Bu, benar Bu. Terima kasih ya, Bu. Bu Marta. Ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Ada dua pertanyaan ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi dari Ibu Nani, apakah kira-kira hal yang penting perlu diperhatikan dalam pelaksanaan asesmen pembelajaran di kelas? Yang kedua, di dalam paradigma baru, mengapa asesmen formatif dilebihkan proporsinya dari asesmen sumatif? Saya lemparkan dulu, bukan lemparkan, saya berikan pertanyaan ini kepada Bapak Ibu. Silakan untuk
menanggapi dari pertanyaan atas pertanyaan dari pertanyaan dari Ibu Nani dan Ibu Marta tadi. Kami persilakan Bapak Ibu. Saya Bu. Oh iya Ibu Tina. Ibu Tina bisa membuka kameranya biar ini. Takut suaranya Oh ya, nggak nggak kedengeran apa-apa. jelas Bu. Jelas nggak? Nah, jelas Ibu, jelas. Jelas. Jelas seperti ini Bu. Jelas, jelas. Dari paparan materi Ibu, perkenalkan dulu, nama saya Lina Apriani. Dari paparan materi yang telah Ibu paparkan tadi, hal yang saya tangkap ada sebuah pertanyaan, hal yang penting dalam pelaksanaan asesmen menurut saya di pembelajaran kelas adalah yang pertama bisa mengukur ketercapaian pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran. Karena inilah yang menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga kita dapat mengevaluasi kualitas pembelajaran tersebut. Itu menurut saya Bu ya. Kalau ada yang mau menambahkan boleh. Silakan Ibu. Bapak atau Ibu yang ingin menambahkan? Izin Bu. Ya Ibu Ulfa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik sekali dengan bahasan tentang asesmen formatif yang sudah Ibu sampaikan dan juga pertanyaan dari Ibu Nani tadi ya kalau tidak salah mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam asesmen. Menyambung dari Bu Tina tadi, kalau menurut saya asesmen itu digunakan sebagai pacuan kita atau acuan kita untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kemampuan siswa dalam pembelajaran. Jadi kita mengetahui sudah sampai mana dan apakah harapan dan tujuan pembelajaran kita itu sudah sampai ke siswa. Dan itu bisa jadi bahan evaluasi bagi kita untuk pembelajaran di selanjutnya. Dan itu asesmen juga menurut saya untuk mengukur ketercapaian pemahaman siswa terhadap materi yang sudah kita sampaikan. Jadi asesmen sangat penting dalam mengetahui atau menjadi evaluasi untuk pembelajaran yang lebih baik. Menurut saya itu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ulfa. Kami tanyakan kembali ke Ibu Nani. Halo Ibu Nani. Halo Ibu Nani. Bagaimana dengan jawaban kedua rekan tadi dari Ibu Tina dan Ibu Ulfa? Apakah sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan jawabannya? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ulfa dan Ibu Tina. Dari jawaban tadi, saya sudah sangat mengerti itu tentang masalah asesmen. Berarti asesmen itu sebagai acuan kita sebagai pendidik untuk kita kembali untuk maksudnya tuh untuk memberi penjelasan kepada anak bahwa materi apa yang bakal kita sajikan. Seperti itu kan Bu Ulfa sama Bu Tina ya. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nani. Nanti kita refleksi ya. Untuk pertanyaan yang saya juga lupa mengucapkan terima kasih atas tanggapan dari Ibu Tina dan Ibu Ulfa. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Ibu Marta. Ibu Marta tadi menanyakan di dalam paradigma baru, mengapa asesmen formatif dilebihkan proporsinya dibanding asesmen sumatif. Kami berikan kesempatan kepada Pak Adi ya untuk mencoba memberi penjelasan kepada Ibu Marta. Kami persilakan Pak Adi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bapak Adi Saputra. Saya akan menanggapi pertanyaan daripada Ibu Marta. Materi yang menarik menurut saya, materi istilah baru asesmen, tetapi istilah ini sudah lama kita lakukan ya. Ya, menurut saya, kenapa jumlah
asesmen formatif harus lebih banyak daripada asesmen sumatif. Ini agar dapat membantu nilai anak yang kurang daripada saat tes sumatif. Biasanya kita ada tes asesmen formatif dan sumatif ya. Ini dilakukan agar kenapa porsinya lebih banyak untuk membantu nilai asesmen sumatifnya yang kurang. Ini juga dilakukan untuk mengoptimalisasikan pembelajaran daripada yang telah kita lakukan pada peserta didik. Kontribusinya bagaimana? Agar kontribusinya tugas sumatif tadi dapat menurunkan beban kerja daripada peserta didik tersebut, sehingga akan memperjelas relevansi daripada tugas formatifnya. Begitu menurut saya, Bu Marta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapannya Pak Adi. Bagaimana dengan Ibu Yulinda? Apakah ada tanggapan lagi mengenai di paradigma baru ini mengapa asesmen formatif ya proporsinya lebih gitu. Nah, silakan Ibu Yulinda kalau ini. Suaranya, Bu? Masih di Oke, udah masuk? Sudah Oke. masuk, Bu. Oke, terima kasih kepada Ibu Narulita memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan tanggapannya ya atas pertanyaan dari Ibu Marta tadi. Ya. Jadi kalau kita lihat dari kurikulum ini atau paradigma baru ini, kenapa asesmen formatif ini lebih banyak daripada asesmen sumatif ya Bu ya tadi ya. Nah kalau kita lihat kembali kepada tujuan asesmen formatif itu adalah untuk perbaikan dan pengembangan diri. Jadi kalau asesmen formatif ini kita harapkan dapat membantu siswa kita yang mendapatkan nilai yang lebih baik pada asesmen sumatif akhirnya nanti di akhir pembelajaran. Kemudian Suaranya Ibu ini ke-unmute lagi suaranya, Bu. Maaf, Iya. ulang lagi ya. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari tujuan asesmen formatif tadi adalah untuk perbaikan dan pengembangan diri. Kemudian asesmen formatif ini diharapkan dapat membantu siswa mendapatkan nilai yang lebih baik pada asesmen akhir pembelajaran yaitu asesmen sumatif. Dengan harapan ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses pembelajaran, proses ini adalah lebih penting daripada sebatas nilai akhirnya nanti. Nah ini yang diharapkan kenapa asesmen formatif itu harus lebih banyak daripada asesmen sumatif. Itu dari pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yulinda atas ini jawabannya. Baiklah Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam refleksi paparan ini ya. Jadi dari jawaban Bapak dan Ibu tadi bisa saya mengambil kesimpulan bahwa yang pertama hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan asesmen pembelajaran di kelas itu, yang pertama, asesmen itu harus bisa mengukur ketercapaian pemahaman peserta didik terhadap materi yang diberikan sehingga mengikuti serangkaian proses pembelajaran materi tersebut. Dan dari asesmen ini kita bisa mengetahui tingkat pemahaman dan kemampuan siswa dalam pembelajaran yang nantinya bisa kita gunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Yang kedua yang dapat saya simpulkan, di sini asesmen formatif digunakan untuk perbaikan dan pengembangan diri, sedangkan asesmen formatif untuk membantu mereka mendapatkan nilai yang lebih baik. Tetapi di sini dari asesmen ini yang penting itu adalah prosesnya ya. Prosesnya lebih diutamakan. Bagaimana? Apakah Bapak dan Ibu sependapat dengan saya? Ya Bu. Ataukah ada tambahan lagi? Silakan.
Sudah dipahami, Bu. Nah. Apakah sudah paham Bapak Ibu? Paham Ibu. Paham Ibu. Terima Jelas kasih sekali atas terima Dia kasih. mengerti. Ya. Nah, baiklah, kita cukupkan dulu paparan dan refleksi kita pada pertemuan ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam paparan ini. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin.